hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan gitu ya, karena beberapa hal terutama wabah COVID ini kita harus melakukan perkuliahan online. Jadi hari ini kita akan belajar medication error. Jadi sebenarnya medication error ini jadi harusnya bisa dicegah, karena memang definisi dari medication error itu beberapa kejadian yang bisa disebabkan karena pengobatan yang tidak baik begitu, baik itu terhadap pasien yang dapat membahayakan pada pasien dan bisa dilakukan atau terjadi oleh tenaga profesional ya. Jadi baik itu yang disebabkan oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk beberapa masalah ini terkait karena produknya ya, jadi bisa prosedurnya atau sistemnya. Nah, di apoteker yang di sini termasuk yang sering terjadi medication error karena yang di tahap prescribingnya atau komunikasinya, terus labelingnya, yang produk labelingnya itu yang yang berbeda, kemasan, terus namanya hampir mirip misalkan, atau compoundingnya. Jadi dispensing, cara bagaimana mencampurnya dan distribusi sampai administrasi, terus bagaimana memberikan edukasinya, monitoring dan cara penggunaannya. Jadi tenaga kesehatan yang profesional itu memang harus peduli begitu ya pada 5 tepat gitu ya untuk yang di administrasi penggunaan obat. Jadi tepat pasien, tepat obat, tepat dosisnya, tepat rutenya dan tepat waktunya. Jadi misalkan di rumah sakit itu perlu memiliki sistem itu yang dapat memantau pasien, kesalahan obat, kesalahan dosis dan sebagainya. Jadi error ini terfokus kepada komponen sistem, yaitu orang yang secara langsung terlibat ke dalam sistem seperti prescriber, berarti kan penulis resepnya jadi dokter. Terus dispenser berarti farmasisnya ya yang mendispensing. Pasiennya apakah tepat gitu ya untuk atas indikasi gitu. Terus untuk industri farmasi dan yang regulator dan sistem manajemen kesehatannya. Jadi beberapa penyebab medication error ini salah satunya adalah tidak lengkapnya pemberian komunikasi ya kepada pasien. Jadi misalkan pasien pada saat assessment kita tidak menanyakan apakah pasien itu punya alergi, misalkan alergi terhadap amoksisilin atau obat yang lain, atau ada obat yang diminum gitu selain yang diberikan. Nah, ini yang kemungkinan bisa terjadi infeksi, interaksi. Nah, untuk yang bisa juga terjadi diagnosa yang kurang tepat atau hasil lab yang ada misalkan negatif hasilnya begitu ya. Jadi harusnya positif, enggak tahunya terjadi tetap hasil negatif. Nah, ini yang akan menyebabkan bisa terjadi medication error. Atau informasi obat yang sudah tidak up to date gitu ya. Jadi beberapa obat itu setelah pasca di pemasaran atau diedarkan itu kan ada monitoring. Nah, ada beberapa obat yang
justru apa namanya, digunakannya atau diindikasikannya itu berbeda. Nah, jadi ini yang harus sebagai apoteker kita harus mengupdate informasi yang terbaru, sehingga peringatan-peringatan yang muncul, jadi misalkan pada saat dilakukan apa namanya pendaftaran obat tersebut tidak apa namanya belum muncul begitu, tetapi dengan adanya beberapa penelitian setelah beredar itu ada beberapa efek samping yang timbul. Nah, jadi kita memang harus selalu update informasi. Atau terjadi miscommunication pada saat order obatnya atau permintaan obatnya, terjadi apa namanya miscommunication. Terutama ini karena tulisan dari prescriber yang tidak bisa dibaca dengan jelas. Nah, sebagai farmasis ini juga harus memastikan kalau memang tulisan itu tidak bisa terbaca dengan baik, kita harus berdiskusi dengan prescribernya atau dengan dokter. Juga yang kedua ini juga banyak gitu ya, jadi nama yang sama, hampir sama, yang menyebabkan kebingungan sehingga kesulitan atau menjadi salah ambil obatnya. Nah, terus di sini ada juga terjadi penulisan di resep. Jadi ada harusnya 0,5, hanya titik 5, nolnya tidak terbaca, 0 komanya, sehingga kekuatannya dan karena tulisannya jelek, nah ini yang menjadi bisa terjadi kesalahan ya. Jadi bisa juga apa namanya ukurannya yang ini atau dosis unit dosisnya, atau singkatan yang tidak lazim yang digunakan untuk penulisan resep. Nah, ini yang harusnya bisa dihindari. Kita bisa berdiskusi dengan prescribernya yang dimaksud yang apa. Atau dengan adanya beberapa ini, apalagi ini pandemi ya, jadi kita diberikan apa namanya dari Menkes itu bisa menuliskan dengan elektronik gitu ya. Jadi untuk memang untuk mempermudah atau mengurangi kesalahan, karena kalau memang cara membacanya hampir sama, misalkan itu lewat telepon saja, itu bisa terjadi kesalahan. Nah, pelabelan yang tidak semestinya. Jadi artinya hampir semuanya sama. Kalau dilihat sekilas itu ada kemiripan tulisan. Nah, ini yang bisa berbahaya. Nanti kita akan diskusi lebih panjang terhadap ini atau yang disebut dengan lasa. Atau faktor lingkungan. Jadi misalkan pada saat mengerjakan gitu ya, pada saat kita melakukan dispensing obat itu lingkungannya yang rame, lingkungannya yang gaduh, terus tidak nyaman dengan membuat membacanya tidak nyaman sehingga ada kesalahan. Misalkan yang di sini bisa jadi ruangannya yang kurang penerangannya atau terlalu panas, noise ya. Jadi tadi itu ada interupsi atau beberapa jadi di beberapa tadi ada kesalahpahaman dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, beberapa penyebab yang umum gitu ya pada medication error itu adalah tadi
komunikasi yang salah. Jadi ini yang paling banyak, penulisan yang jelek. Jadi sekali lagi apoteker tidak boleh istilahnya menebak begitu ya. Oh, tulisannya kalau ini gitu. Jadi sebaiknya memang harus komunikasi yang baik dengan dokter, penulis resep untuk untuk bisa menjelaskan apa yang dimaksud, atau diskusi dengan pasiennya dengan menanyakan apa yang dikeluhkan, atau assessment awal ya untuk validasi resepnya. Nah, contohnya yang di sini mengaburkan pembacaan dua pengobatan dengan nama yang hampir sama, atau problem peracikan saat obat diberikan dengan rute yang sama atau dengan dosis yang sama. Jadi ada beberapa obat yang dosis yang sama, penulisannya hampir sama. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya medication error. Nah, obat dengan nama yang mirip ini dilaporkan ada sekitar 1000 produk ya yang memiliki nama yang mirip. Contohnya Losec, itu isinya omeprazol. Jadi untuk obat gastrointestinal. Nah, ini dipasarkan pertama kali di Amerika Serikat ya. Jadi ini bisa berbeda. Nah, ini kalau penyebutan nama yang hampir sama. Jadi Coumadin dengan Kemadrin. Jadi Selden dengan Velden. Nah, Selden ini untuk antihistamin, non sedatif, Velden isinya piroxicam ya, NSAID. Nah, ini pengertian tadi itu obat lasa atau look alike, sound alike. Jadi merupakan obat yang terlihat bentuknya mirip atau obat-obatan yang kedengarannya mirip, atau dalam istilah bahasa Indonesia ini disebut dengan norum, nama obat, rupa dan ucapan mirip begitu ya. Jadi menurut Permenkes nomor 58 tahun 2014 tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, obat-obat lasa termasuk dalam kelompok obat-obat yang perlu diwaspadai, high alert medication. Nah, ini perlu label khusus sehingga kita perhatian, ada lasa, ada high alert medication. Nah, ini karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan atau kesalahan yang serius, dan obat yang beresiko tinggi ini menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Kesalahan karena lasa ini harus diingat, itu dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas, jadi bisa menyebabkan kematian. Sebagai apoteker harus betul-betul cek dan recheck supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 1691 /Per/8 tahun 2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit, lasa ini masuk ke dalam obat-obatan yang perlu diwaspadai atau high alert medication, yaitu obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan atau kesalahan serius, obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi ini nanti adik-adik juga harus mencari peraturan yang terbaru tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi safety, patient safety ya. Nanti dicari apakah ini ada yang terbaru untuk peraturannya. Jadi sekali lagi obat lasa itu berpotensi untuk membingungkan staf pelaksananya sehingga menjadi salah satu penyebab medication error yang cukup sering. Hal ini merupakan suatu keprihatinan yang juga terjadi di seluruh dunia. Dengan puluhan ribu obat yang beredar di pasaran, maka sangat signifikan potensi terjadi kesalahan akibat bingung terhadap nama merek atau generik serta kemasan. Jadi ini nanti ada beberapa contoh. Nah, faktor risiko yang dapat terjadi terkait obat lasa itu tulisan dokter yang tidak jelas, pengetahuan tentang nama obat,
produk obat baru yang dibuat pabrik farmasi. Oleh sebab itu kita memang harus update kemasan atau pelabelan yang mirip dari produk obat tersebut, kekuatan obat, bentuk sediaan, frekuensi pemberian, penanganan penyakit yang sama, terus penggunaan klinis dari obat yang akan diberikan kepada pasien. Nah, ini penggolongannya: ucapan mirip, kemasan mirip, nama obat sama, kekuatan yang berbeda. Jadi misalkan seperti amlodipin yang 5 mili dengan yang 10 mili. Jadi ini bisa memicu ya terjadinya medication error. Jadi ini ada daftar, paling tidak nanti bisa untuk dilihat bagaimana kita menuliskan di di etiketnya dengan diberi label LASA juga, bisa juga diberi high alert. Terus penulisannya supaya tidak sama sehingga mata kita langsung bisa membedakan. Contohnya asam tranexamat ya dengan asam mefenamat. Jadi tranexnya tulisan kapitalnya, kalau yang asam mefenamat itu mefen, sehingga yang sama itu kan amatnya tadi dan asamnya, sehingga pada saat mengambil sudah langsung bisa ya. Jadi memang ini indikasinya kan juga berbeda, asam tranexamat dengan asam mefenamat ya, yang satu untuk perdarahan, yang satu untuk mengurangi rasa nyeri. Terus karboplatin dengan cisplatin. Ya, jadi cara penulisan ini harus diperhatikan begitu ya. Jadi mana yang harus di kapital. Jadi misalkan dimenhidrinat dengan difenhidramin drinat, ya kan? Anti mual, difenhidramin antihistamin. Ya, yang bahaya kalau misalkan seperti ini, dobutamin dengan dopamin dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca lagi atau istilahnya bagaimana cara membedakan tulisannya ini supaya bisa tadi medication error harusnya bisa kita cegah sebagai farmasis. Karena kita sudah bisa memprediksi kemungkinan terjadi kesalahannya itu di tahapan yang mana. Nah, ini contoh sediaan obat. Jadi di sini ada hidralasin dengan hidroksin. Nah, ini sama-sama 25 mg-nya. Sama-sama ini ya. Jadi di situ luar biasa penulisannya, sehingga harus yang di kapital adalah yang alanya, ini yang oksinya. Dan sekali lagi habis mengambil harus dibaca supaya tidak terjadi kekeliruan. Contohnya ceftazidime antibiotik, cefepime. Nah, ini. Jadi yang di sini tazidimnya yang kapital, epimnya yang kapital juga. Nah, ini isinya ceftazidime, yang satu cefepime. Nah, di sini ada labelnya, careful, check and recheck lagi. Artinya di sini harus double check, tidak boleh hanya sekali, supaya meyakinkan bahwa yang diambil adalah benar. Nah, seperti ini banyak sekali contohnya yang hampir mirip etiketnya ya, warnanya, terus tulisannya, ini warnanya kuning, tulisannya merah gitu ya. Jadi harus dicek yang mana ini. Jadi jangan sampai keliru. Jadi apoteker harus sekali lagi harus fokus dalam melakukan pelayanan kefarmasiannya. Nah, ini bentuk atau rupa atau kemasannya mirip. Jadi
bisa di sini dibaca apa namanya nama obatnya ya. Jadi seperti Actapin 5 mg, Actapin 10 mg. Berarti kekuatannya yang berbeda ya. Terus ceftriaxone 1 gram injeksi dengan cefotaxim injeksi. Ini hampir mirip kemasannya. Oke. Terus ini banyak contohnya. Jadi nanti paling tidak Anda bisa memperhatikan bagaimana cara penulisannya supaya menghindarkan dari terjadinya kesalahan. Nah, ini contoh sediaan obat yang mirip. Jadi omeprazol dengan ceftriaxone ya. Jadi ini sama persis ya, cappingnya dari filenya warna biru, tulisannya sama-sama warna hitam dengan dasar putih, dan pabriknya sama, dan ini memang berpotensi untuk bisa terjadi medication error. Nah ini seperti ini ya, TB-Fit ya. Jadi karena memang bentuk kemasan itu memang secara sekilas sama ini memang berbahaya. Artinya karena mirip, jadi kita ngambilkan itu kalau tidak dibaca dan dipastikan tadi double check, itu bisa terjadi kekeliruan. Sekali lagi, kekeliruan ini bisa sampai mengakibatkan kefatalan, sampai menyebabkan kematian. Nah ini eflagen ya. Eflagen ini kekuatannya ya, eflagen 25 dengan eflagen 50, valisan B2 mili dengan valisan B 5 mili ya. Banyak sekali ya contoh-contohnya, hanya berbeda yang mirip ya, istilahnya seperti Cefixime dengan cetirizine. Terus CDE ekstrak ya, terus ini Rinover. Nah ini nama obat sama kekuatan berbeda ya, contohnya amlodipin 5 mg, amlodipin 10 mg untuk obat antihipertensi. Nah ini aciclovir yang 200 mg dengan yang 400 mg, amlodipin yang 10 mg dengan 5 mg. Jadi sekali lagi pada saat mengambilkan kekuatan obat pun harus dibaca betul obatnya, tapi kekuatan berbeda, jadi harus diperhatikan betul. Nah, metode yang digunakan untuk mendeteksi medication error itu bisa anonymous self-report, incident report, the critical incident technique, chart review, direct observation, self-report and observation, other error detection method. Dan ini memang perlu kita tadi ya pencatatan. Jadi sekali lagi double recheck itu sangat penting, dan ada penempelan siapa yang melakukan atau melakukan pelayanan kefarmasian, sehingga bisa tahu akan melaporkannya begitu ya. Ini yang salah ini yang di mana, di tahapan mana, apakah membacanya yang salah, atau pada saat dispensingnya, atau pada saat memberikan distribusi ke pasiennya. Karena misalkan pasiennya namanya sama, kita tidak cek, langsung diberikan. Nah ini bisa juga terjadi error, medication error. Nah ini beberapa obat yang berpotensi besar terjadi error ya. Jadi contohnya epinefrin, norepinefrin, dopamin dan dobutamin, teofilin ya. Jadi klorohidrat gitu ya, terus heparin ya. Nah ini hipertonik salin, ini harus hati-hati ya, NaCl dengan kadar yang 3%. Jadi ini betul-betul high alert ya, medicine. Jadi insulin juga iya. Jadi betul-betul perlu
double check dan pelabelannya di sana sudah ada hack alertnya. Oke, jadi prescribing error ini akar penyebab medication error berada dalam sistem, tetapi setiap tenaga kesehatan perlu peduli untuk mencegah terjadinya medication error. Yang utama adalah penulis resep atau dokter ya. Jadi dulu memang penulisan resep ini sampai sekarang ya ada beberapa dokter yang tulisannya memang tidak jelas gitu ya. Jadi dari farmasis tidak boleh tidak peduli, oh saya kira ini gitu, tidak boleh. Jadi harus sudah langsung komunikasi ya dengan dokter, apakah memang yang diinginkan yang seperti apa. Nah, kejadian medication error secara kuantitatif sulit disebutkan karena tidak dapat terdeteksi atau tidak dilaporkan. Kadang-kadang tidak dilaporkan. Kejadian prescribing error di klinik itu yang signifikan itu 3,99 setiap 1000 permintaan ya per tahun. Kejadian kesalahan terkait terapi pada fungsi hepar dan ginjal ini ada beberapa ini ya, itu 13,9%. Kegagalan karena alergi tadi itu tidak ditanyakan apakah ada alergi terhadap obat yang akan diberikan. Terus pembacaan nama obat yang salah tadi itu karena mirip. Bentuk sediaan dan singkatan karena ada beberapa yang disingkat dan singkatan ini tidak lazim begitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan kode, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan singkatan yang lazim. Atau kesalahan menghitung dosis. Jadi pasien misalkan dengan berat badan sekian, dosisnya tidak sesuai. Prescribing error di sini ya diperlukan ya untuk legibility gitu ya. Jadi prescribing order meskipun lengkap akan menimbulkan persepsi yang salah jika tidak dapat dibaca. Penulisan yang jelek ini kan potensi timbulnya error gitu ya. Jadi contohnya isordil itu isi sorbit dinitrat ya, vasodilator. Nah ini terbaca Plendil atau velodipin. Nah ini yang bisa menyebabkan meninggal karena ada kesalahan dalam membaca. Written order ini diperlukan untuk kelengkapan informasi ya. Jadi siapa yang menulis, menulis resep gitu ya, supaya pada saat kita berkomunikasi kalau misalkan ada hal yang kurang jelas kita akan bisa menelusuri gitu ya, atau berkomunikasi langsung dengan dokter. Nah, penulis resep harus mengkomunikasikan secara lengkap permintaan pada resep. Sebuah permintaan yang lengkap itu dari nama pasiennya, data spesifik pasien misalkan umur, berat badannya begitu ya, generik dan brand name obat, misalkan menggunakan generik, kalau menggunakan brand name obatnya seperti apa. Nah, kekuatan ini dinyatakan dalam sistem metrik ya. Jadi kekuatan obatnya misalkan tadi 5 mg, 10 mg. Nah, bentuk sediaannya apakah oral ataukah injeksi begitu ya, karena rute ini yang salah juga bisa menyebabkan tujuan dari terapi menjadi salah. Aturan pemakaian termasuk waktu dan cara pemakaian. Nah, ini harus jelas. Jadi tidak hanya misalkan tahu pakai begitu ya, tetapi apa yang diinginkan oleh penulis resep. Jadi bagaimana informasi penggunaan obat, sekali lagi harus update sehingga informasi yang digunakan atau yang diberikan ke pasien itu jelas. Apalagi ada beberapa obat yang masuk kategori off-label drug. Nah, itu nanti kita akan diskusi lebih lanjut
untuk pertemuan berikutnya. Nah, lama pengobatan. Berapa terapi atau berapa lama terapi obat yang diperlukan, sehingga numernya atau jumlah yang ditulis dokter itu sesuai dengan tujuan terapinya. Nah, isu yang diperhatikan pada saat penulisan resep, informasi spesifik tentang pasien, apakah tadi umur, berat badan, terus apakah ada gangguan di ginjal atau hepar dan seterusnya. Tentu ini akan menyebabkan dosis yang berbeda dengan kondisi pasien. Singkatan yang digunakan, sekali lagi singkatan yang digunakan harus singkatan yang lazim, tidak boleh singkatan yang hanya berlaku di misalkan klinik tersebut, tidak boleh ya. Jadi harus harus atau kode, misalkan L5 atau apa begitu ya, atau BP5 gitu ya, racikan batuk pilek gitu ya, tapi tidak ditulis lengkap. Jadi sekali lagi harus yang digunakan harus yang umum, singkatan yang umum. Mencantumkan satuan bobot, volume atau unit. Ini penting karena tadi yang diinginkan itu yang mana, karena ada beberapa obat yang mempunyai kekuatan yang berbeda. Penulisan desimal ini juga harus hati-hati karena tadi kalau pembacaannya yang 0, misalkan harusnya 0,5 mg, kita tidak membacanya 0,5 mg, berarti bisa 5 mg, dan ini bisa berakibat fatal gitu ya. Nama obat harus jelas. Jadi tidak hanya misalkan misalkan seret gitu ya nulisnya. Nah, ini bisa menyebabkan kesalahan. Terus pengobatan yang memang diperlukan ya. Terus pentingnya menghitung dosis obat tadi itu. Jadi sekali lagi umurnya, bisa juga berat badannya. Kalau untuk obat-obat tertentu malah luas permukaan tubuh itu juga diperlukan. Baik, untuk selanjutnya, nah kalau tadi prescribing, nah sekarang tahapannya dispensing error. Ini yang wilayahnya apoteker ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan bagaimana penyiapan obat atau dosis yang salah. Ya, jadi ini yang harus kita cek apakah sesuai dengan apa yang diminta. Terus kesalahan dalam pemberian informasi kepada pasien. Jadi misalkan tadi obat-obat yang misalkan untuk Metformin kalau yang menuliskan itu adalah dokter Opcin, hati-hati kalau kita mengatakan ke pasien, ibu ini dipakai untuk menurunkan kadar gula darahnya. Padahal pada kasus Opcin itu untuk mengatasi PCO-nya ya, untuk terapi PCO polisiklik ovari. Ya, jadi sebagai farmasis kita tidak boleh ketinggalan dalam membaca atau perkembangan ilmu. Jadi harus selalu update sehingga informasi yang kita berikan itu betul dan akhirnya terapi yang diinginkan oleh dokternya bisa paripurna. Jadi jangan sampai ada terjadi kesalahan informasi sehingga pasien tidak mau minum obatnya. Sleep. Nah, ini kegagalan mencapai tujuan karena desain sistem yang jelek gitu ya. Terus mistake atau kesalahan dalam pengambilan keputusan karena keterbatasan pengetahuan. Jadi sekali lagi kita harus upgrade ilmu ya. Potential error atau actual error.
Nah, kebanyakan dispensing error karena pengobatan yang salah, dosis salah, atau bentuk sediaannya yang salah. Atau kesalahan yang lain adalah karena salah dalam menghitung dosis. Tadi itu harusnya 0,5 mg, kita tidak membaca 0,5 mg. Nah, penyebab terjadinya dispensing error ini bisa terjadi karena lingkungan kerja, karena yang workload gitu ya, yang pekerjaannya terlalu over, terus distractionnya tadi bisa jadi lingkungan yang tidak mendukung, apalagi yang di area pekerjaan, misalkan pada saat penyimpanannya kekurang tadi sinar lampunya kurang bagus gitu. Terus penggunaan pustaka yang outdated atau salah ya. Jadi sekali lagi memang ini yang harus kita bisa lakukan sebagai apoteker untuk mengurangi, itu harus betul-betul meyakinkan apa yang kita ambil, apa yang kita kerjakan itu betul, dan informasi yang kita berikan harus yang update. Nah, ini solusinya adalah inventory, waktu kerjanya, sistem komputer tadi itu ya. Jadi sudah ada kebijakan karena di pandemi ini pasti overload ya, dan akhirnya boleh dilakukan pelayanan dengan menggunakan e-resep. Dan ini langsung dengan sistem komputer, jadi kemungkinan salah berkurang. Kalau lewat dengan telepon ini bisa terjadi kesalahan karena kesalahan dalam mendengarkan. Terus SDM-nya ya, tentu ini adalah kita sebagai tenaga kefarmasian harus betul-betul mengupgrade diri. Labelingnya, pemberian etiketnya harus sesuai, dan tadi untuk cek dan recheck. Memastikan nama obat yang hampir sama tadi ya, double recheck, double check gitu ya. Terus UDD, nah ini di rumah sakit sudah sekarang unit dose dispensingnya sudah masing-masing pasien itu sudah dilakukan pemberian UDD ya di beberapa rumah sakit. Nah, ini checking, sekali lagi checking ya. Terus habis itu pemberian konseling pada pasien. Jadi jangan sampai pasien salah dalam minum obat karena kurangnya konseling kita pada misalkan pada mestinya rutenya gitu ya, harusnya rutenya oral, pasiennya tidak menggunakan dengan baik, atau harusnya diminum sebelum makan, pasiennya minum sesudah makan, dan ini mempengaruhi absorpsi obat sehingga terapinya menjadi tidak paripurna. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Jadi nanti setelah melihat video ini bisa berdiskusi melalui kolom komentar begitu ya. Nanti kita bisa di Google Classroom atau bisa juga dilakukan di YouTube gitu ya. Baik, terima kasih, selalu bersemangat, dan kita sebagai farmasis harus tadi memastikan pemberian obat, apalagi terjadinya medication error ini harusnya bisa kita cegah dengan beberapa langkah yang sudah kita paparkan tadi. Sekali lagi, selalu bersemangat, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.